Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Naturang Panganjali Umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Elanisir dengan NIM 25010291012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas laporan tugas akhir saya dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Sewa Villa pada PT Samaja Bali Villas. Nah, sistematika pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan juga tujuan manfaat. Lalu lanjut ke bab 2, landasan teori. Kita membahas landasan teori, yaitu mencari tahu definisi analisis, pengertian harga pokok, pengertian harga sewa, pengertian harga jual, dan penetapan harga jual. Lalu lanjut ke bab 3, gambaran umum perusahaan. Di sini saya akan membahas sejarah villa tersebut, lalu fasilitas apa yang dimiliki, lalu lanjut ke struktur organisasinya, dan juga pembagian tugas di masing-masing jabatan. Lalu bab 4 membahas tentang pembahasan. Di sini pembahasannya menjawab dari rumusan masalah. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Nah, kita langsung ke yang pertama, bab 1. Latar belakang. Nah, kenapa sih saya meneliti hal ini? Karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat, sehingga persaingan juga semakin ketat. Banyak ekonomi yang bermunculan, yaitu ada di bidang perusahaan jasa, industri, kesehatan, pendidikan, hingga ke pariwisata. Nah, di Indonesia, khususnya Bali itu adalah sebagai pusat pariwisata dan didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena pusat pariwisata di Bali itu menghasilkan devisa dan juga membuka lowongan pekerjaan. Nah, di Bali ada daerah yang sebagai pusat akomodasi kelas internasional villa-villa mewah, yaitu Seminyak. Di daerah Seminyak ini ada salah satunya villa mewah, yaitu namanya PT Samaja Bali Villas. Lalu permasalahan apa yang terdapat di PT Samaja Bali Villas? Nah, di sana penyusunan laporan keuangannya masih bersifat konvensional atau masih menggunakan Excel. Lalu apa akibatnya? Akibatnya itu banyak sekali biaya-biaya operasional yang tidak tercatat, sehingga harga pokok sewa di sana menjadi tidak akurat. Nah, dengan penelitian saya kali ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk Samaja Bali Villas untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghitung harga pokok sewa tersebut. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah saya yang ambil itu bagaimana cara perhitungan harga pokok sewa yang terjadi pada PT Samaja Bali Villas. Batasan masalah. Nah, batasan masalah saya ini hanya membatasi pada perhitungan harga pokok sewa villa pada tahun 2018 pada PT Samaja Bali Villas. Lalu tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya ini tentunya untuk mengetahui bagaimana cara menghitung harga pokok sewa. Lalu untuk manfaatnya ada dua. Ada manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis ini untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan, dan juga sebagai masukan kepada villa untuk mengetahui bagaimana cara menghitung harga pokok sewa. Lalu yang kedua, secara praktis itu untuk menerapkan perhitungan harga pokok yang benar dan menjadi acuan bagi peneliti yang lain. Lalu lanjut ke landasan teori. Nah, apa sih itu analisis? Analisis adalah proses menguraikan atau mengevaluasi data dari mengetahui apa akar masalahnya, lalu apa penyebabnya, sampai kita mengetahui pengambilan keputusan yang tepat gitu.
Lalu yang kedua, harga pokok. Harga pokok adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau memperoleh jasa seperti tenaga kerja, lalu bahannya dan overhead pabrik. Yang ketiga, harga sewa. Harga sewa adalah biaya yang dibayar untuk menggunakan suatu fasilitas. Nah, suatu fasilitas itu bisa villa, hotel, dan yang lain-lainnya. Lalu harga jual. Nah, harga jual adalah nilai yang ditetapkan perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen berupa biaya produksi ditambah dengan margin atau laba. Nah, penetapan harga jual ini mempertimbangkan yang pertama biayanya, seperti biaya operasionalnya, biaya gaji, lalu biaya produksi, lalu yang kedua laba, dan yang ketiga kondisi pasar. Nah, metode umum untuk menetapkan harga jual itu ada 3. Yang pertama, gross margin pricing, yaitu harga beli ditambah markup. Yang kedua, direct costing, yaitu biaya variabel ditambah markup. Dan yang ketiga, full costing, semua biaya itu dijumlahkan lalu ditambah dengan biaya non produksi ditambah dengan laba. Sekarang akan membahas gambaran umum perusahaan, dimulai dari sejarahnya. Nah, sejarah villa ini, villa PT Samaja Bali Villa didirikan pada tanggal 14 Februari 2014. Nah, pendirinya itu ada 3. Yang pertama, Bapak Imade Sandi, lalu Inge Mandano, dan Wayan Arjano. Nah, kenapa namanya Samaja? Sa itu berasal dari namanya Pak Made Sandi, ada sa-nya. Lalu Nyomandama, ada ma-nya, ma. Dan ja-nya itu dari nama Wayan Arjama. Nah, lokasinya ini di Jalan Kunti nomor 2 di Kute Seminyak. Nah, lalu villa ini juga mempunyai 3 cabang. Ada yang pertama Samaja Beachside Villa, ini didirikan 2013. Ada 7 kamar, 2 bedroom, lalu 5 1 bedroom dan juga spa. Dan nomor 2, Samaja Kunti Villas ini didirikan 2014, ada 11 kamar ditambah warung Samaja yang bisa bermuatan 25 tamu dan juga ada spa-nya di tiap villa. Yang ketiga ada namanya Royal Samaja Villa, ini didirikan 2016, lalu ada 10 kamar 1 bedroom ditambah Kasava Resto, dan di sini juga ada bar yang bisa bermuatan 30 tamu. Fasilitas Lalu lanjut ke fasilitas villa. Nah, fasilitas villa ini fasilitas utamanya ada warung, ada Kasava Resto dan barnya, ada spa-nya, ada beachside-nya dan juga kubu pesisir garden. Dan fasilitas pendukungnya ada lobby, parkir, AC, wifi, komputer, kantin, printer, CCTV dan yang lain-lainnya. Nah, struktur organisasinya itu yang paling tertinggi owner PT Samaja Bali Villa. Lalu di bawahnya ada GM atau General Manager. Lalu ada accounting manager yang sejajar kedudukannya sama operator manager. Lalu di bawahnya lagi ada villa manager Kunti, villa manager Beachside dan juga villa manager Royal. Tugas dan tanggung jawab di masing-masing jabatan. Yang pertama, ownernya. Nah, owner ini tentunya dia akan menentukan konsultan yang mana yang akan dipakai, lalu juga menerima laporan. Nah, general manager ini dia akan memimpin operasional, lalu dia akan menentukan strategi yang akan dilakukan di villa tersebut dan juga mengawasi seluruh departemen. Lalu lanjut di accounting manager. Accounting manager ini dia akan membuat laporan keuangan dan juga pajak. Lalu operasi manager ini dia akan mengelola tim operasi dan SOP dan
kinerja staf dan layanan tamu. Dan yang terakhir, villa manager. Villa manager ini dia akan mengontrol SOP, lalu pembelian, fasilitas, penjualan, serta mengelola staf dan juga menindaklanjuti masukan dari tamu. Lalu sekarang lanjut ke pembahasan. Nah, di sini pembahasan ini kan menjawab dari rumusan masalahnya itu bagaimana cara untuk menentukan harga pokok sewa pada PT Samudra Villa, yaitu di sini caranya. Yang pertama, hitung semua biaya. Nah, biaya ini seperti biaya yang dikeluarkan di housekeeping, di laundry, di F&B, lalu gaji, administrasi, dan penyusutan. Itu semua dijumlahkan, lalu dialokasikan ke nomor 2 ini. Dialokasikan ke 55% untuk one bedroom dan 45% untuk two bedroom. Kenapa one bedroom ini lebih tinggi daripada two bedroom? Karena one bedroom ini pendapatannya lebih besar dari two bedroom. Gitu. Lalu total biaya ini setelah dialokasikan ke 55% dan juga 45% ini akan mendapatkan segini total biaya per tahunnya. Total biaya per tahun one bedroomnya itu 707 juta dan two bedroomnya 603 juta. Lalu sekarang step 4 dan kelima di sini. Maaf sebelumnya Pak, karena spidolnya lagi bermasalah dan tidak ada spidol lagi, makanya tulisannya agak kurang. Yang keempat itu HPP per harinya. Untuk one bedroom ini tadi kan sudah menghasilkan 707 juta, lalu dibagi dengan jumlah hari yang disewa selama setahun, didapatkan 2.168.200 didapatkan untuk one bedroomnya ini tadi udah didapatkan 707 juta, lalu dibagi dengan jumlah berapa hari villa itu disewa selama setahun, lalu didapatkan 2.168.000 sekian. Lalu untuk two bedroomnya tadi kan tadi udah diketahui 603 juta, lalu sama juga dibagi dengan 235 hari, ini jumlah sama kayak ini di atasnya, lalu menghasilkan 2.567 sekian. Nah, itu sudah didapatkan per harinya. Lalu kita lanjut ke yang kelima, dibagi dengan markup 26%-nya. Nah, hasil yang tadi itu dikali dengan 26%. Untuk yang one bedroom menghasilkan 571.000 sekian. Lalu hasilnya ini ditambah dengan HPP per harinya dan mendapatkan hasil 2.769.000 sekian. Untuk two bedroom juga segitu, kita masukkan dulu HPP per harinya, lalu dikali dengan 26% untuk markupnya. Jika sudah mendapatkan hasilnya, ditambah juga dengan HPP per hari dan menghasilkan jumlah segini, 3.234. Jadi untuk one bedroom harga pokok sewanya itu 2.769 sekian, dan untuk two bedroomnya itu 3.234 sekian. Lalu sekarang ke penutup. Penutup ini ada kesimpulannya. Perhitungan menunjukkan bahwa metode sederhana dan full posting itu berbeda di tiap tipe villanya, sehingga harga pokok villa di two bedroom itu lebih tinggi dan juga villa one bedroomnya itu rendah. Tetapi villa one bedroom ini tetap menjadi yang paling diminati oleh tamu. Nah, saran untuk PT Samaja Bali Villa ini yaitu disarankan menggunakan full posting untuk perhitungan harga pokok yang lebih baik dan akurat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi atau dijadikan masukan, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih.